Dan aku Sasi Kirana Ramadhani sebagai host doa. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang the power of doa. Buat kalian yang pengen tahu the power of doa itu apa, tonton video ini sampai habis ya. Nah, di sini juga kita udah kedatangan narasumber kita, yaitu Pak Imam. Assalamualaikum Pak Imam. Selamat siang. Gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah masih puasa. Nih Pak, ada pertanyaan. Banyak dari kita yang merasa kalau doa itu kayak setoran belajar ke Tuhan, kayak pengen ini, pengen itu. Nah, jadi sebenarnya hakikat dari the power of doa itu apa sih? Apa harus centang hijau dulu baru dikabulkan? Oh, centang hijau, bukan centang biru tuh. Oh iya. Saya bilang nanti. Oh iya. Iya benar sih. Doa itu ibaratnya kayak kedekatan kita sama Allah tuh kayak gimana? Kalau sahabat zaman dulu itu saking dekatnya sama Allah, pada saat sendalnya putus aja minta gantinya sama Allah. Pada saat jalan nih kan, selalu putus ya Allah ganti dong. Saking apa? Saking dekatnya. Sama pada saat kau minta-minta kan pasti senangnya minta ke orang yang dekat. Kamu lebih senang pada saat misalkan saya makan mie, terus sama kamu makan mie, kamu lebih senang minta sama teman atau minta sama saya? Teman gitu kan, karena salah dekat. Jadi kenapa kita doa sama Allah ya biar kita dekat sama Allah kayak gitu. Sebenarnya sih itu. Berarti doa itu lebih kayak menambah energi gitu ya Pak? Iya, karena energinya kuat. Ya itu karena Allah dan dia sangat kuat banget, jadi bisa keserap ke kita juga. Nih Pak, tadi kan ada nih, kita nih udah berdoa gitu, nyampe nangis-nangis, tapi realitanya nggak sesuai sama yang kita inginkan gitu. Itu Ali bin Abi Thalib seneng kayak gitu. Ali bin Abi Thalib itu pernah ngomong, saya seneng doa. Karena apa? Karena ada dua kemungkinan kalau menurut Ali bin Abi Thalib. Yang pertama kemungkinannya itu dikasih langsung sama Allah, yang kedua Allah ganti yang lebih baik. Jadi nggak ada kemungkinan buruk pada saat doa. Terus para ulama ngomong gini, kalau misalnya pada setiap doa itu ada tiga yang terjadi. Pertama, ada kemungkinan tiga. Yang pertama itu doa kita dikabulin. Yang kedua, yang tadinya kita pengen kena musibah jadi nggak dapet. Kau pernah nggak sih ngerasa ini harusnya sih berdarah nih kok kayak gini, ternyata nggak berdarah. Enggak kan? Jadi fungsi doa yang kedua itu tolak bala ibaratnya. Tadi kita harusnya kena, kita harusnya kena madorot jadi enggak. Nah yang ketiga ini yang paling kita senang. Tiga ini nanti doa-doa kita tuh dikonversi pahala. Jadi pada saat ada ahli surga yang masuk surga, dia nggak nyangka nih. Dia memang sih dia expect masuk surga, tapi nggak setaraf inilah. Ini kayak surga para nabi. Akhirnya kalau orang soleh itu kalau dia nggak ngerasa berhak, dia nggak mau ambil. Makanya pada saat ditempatkan surga yang tempatnya bagus itu komplain sama Allah. Ya Allah nih yakin ya saya masuk surga di sini. Bareng para nabi loh itu. Iyalah benar. Kalau masa saya salah, ya nggak mungkin salah. Coba diingat-ingat lagi di dunia itu ngelakuin apa aja. Ya saya biasa aja ya Allah. Sholat, puasa, zakat biasa aja, nggak ada yang spesial tuh. Yaudah saya jelasin. Dulu itu kan kamu senangnya doa, saking dekatnya sama saya, kamu doa terus nih. Nah, saya nggak sempat nih balas di dunia, ya udah sekarang dapetnya sekarang aja. Oh, alhamdulillahnya baru tuh udah jelasin, oh ternyata saya berhak loh. Akhirnya penulis tadi ya paham, oh ternyata saya di sini tuh ya karena konversi dari doa kita. Yang gitu itu sih ada beberapa itu yang jadi tapi yang terjadi pasti kita pengen yang nomor 3. Contoh, kamu pengen apa sih yang kamu pengenin banget? Iya. Contohnya? Soalnya itu kayak dapat prestasi yang lebih bagus sih. Iya, karena kamu pengen dapat prestasi lebih bagus. Nah, kamu katakanlah nanti dapat prestasi yang biasa-biasa aja, terus malah nanti dikonversiin sama Allah jadi pahala pada saat di akhirat nanti. Lebih seneng yang mana? Lebih senang yang dapat pahala di akhirat. Iya, karena apa? Karena belum tentu pada saat kita punya prestasi yang terlalu bagus itu bagus buat kita, itu belum tentu. Kan kamu pernah lihat kan, misalnya ada orang belum jadi siapa-siapa, terus Allah takdirin jadi motivator. Terus pas sudah jadi motivator, ternyata ada anak yang nggak pernah dianggap, terus tiba-tiba ngomong, saya anaknya nggak pernah dianggap, tidak begitu. Akhirnya tadinya sebagai motivator bertahun-tahun lama gitu, dia dipandang bagus, langsung jatuh seketika pada saat udah tampil di TV kan, anaknya tahu, oh ini bapak saya nih gitu.
nih netizen beli bapak saya nggak ngurusin anaknya, gue langsung jatuh. Iya. Mungkin kalau dia punya pilihan lebih baik gue gak masuk TV daripada masuk TV, malah jadi lebih buruk lagi. Jadi minusnya kalau kita itu prestasinya tinggi, itu kalau jatuh itu jatuh banget. Nah mungkin Allah paham nih kalau misalkan ternyata kita prestasi gak tinggi banget, mungkin paham nih. Bisa jadi pada saat kita prestasi tinggi banyak sekali yang akan ngejatuhin kita dan kita nggak siap. Atau nanti pada saat kita prestasi tinggi beneran dikasih sama Allah, Allah paham nih kamu pasti kuat kalau ada cobaan apa. Jadi pasti gitu, Allah paham apa yang kita butuhin. Itu ibaratnya kayak kita ngasih anak nih. Misalnya gini, kalau misalkan ada anak-anak kecil melihat bapak-bapaknya pada ngerokok, anaknya pengen nyobain kan? Iya. Pengen nyobain sampai nangis-nangis. Tapi karena kalau anak kecil itu minta ngerokok, apakah langsung dikasih? Enggak. Karena bapaknya tahu itu yang terbaik. Nah ibaratnya kita sama Allah tuh gitu, kita minta aja apa aja sama Allah, tapi Allah tahu yang terbaik apa, dan Allah bakalan ngasih kita yang terbaik kalau kita doa. Kayak gitu. Oh, berarti menurut kita tuh kayak kok cuma segini doang gitu, tapi padahal menurut Allah itu yang terbaik buat kita. Iya. Kadang juga kayak suka muncul di pikiran tuh Pak, kayak sebenarnya Tuhan tuh suka denger gak sih doa-doa kita, atau emang nyangkut doang di plafon nih? Iya. Enggak kedengeran sampai atas. Gimana? Iya, tapi ternyata doa itu gak bakalan rugi karena doa itu senjatanya umat Islam. Ya tadi, kalau pertama ya enak lah, kita doa dikabulin. Kedua ya itu yang tadi kita pengen kena musibah jadi nyata. Yang ketiga itu dikonversi jadi pahala. Dan itu semuanya pasti kita sama pada saat kita hobi doa di dunia, pada saat di akhirat dikonversi pahala kita pasti tadi aja kurang banyak ini doanya. Berarti sebenarnya tuh nggak ada doa yang sia-sia ya, cuman Pasti. pemberiannya doang aja yang beda-beda. Iya, Dan nanti apa? kalau atur yang terbaik gimana ya, apa gitu. Pak kasih kita tips dong biar doa kita tuh kayak nggak ngopi doa orang lain, kayak biasanya kan kalau misalnya pengen doa ini cari di internet yang bagus gitu. Tapi sebenarnya ya kalau pengen doa yang pure itu doa yang seketika. Misalnya kamu lagi ngapain tuh langsung aja, jadi nggak usah nunggu sholat. Misalnya gini, aduh pengen doa, ntar lah gue sholat dulu, nggak terlalu kayak gitu, langsung aja seketika. Ya Allah, kayak tadi sahabat tadi pada saat sendal copot langsung ya Allah minta sendal baru dong. Langsung dikasih sama Allah sendal barunya nggak, ya belum tentu juga, tapi itu tanda bahwa dia tuh sepercaya itu sama Allah, sedekat itu sama Allah, sampai minta sendal aja langsung sama Allah. Jadi bisa tiru yang kayak dua-duanya pada sahabat tadi. Jadi doanya langsung aja seketika pada saat kamu ngomong ya Allah pengen aja kayak gitu. Tapi kadang-kadang ada yang suka lupa bilang terima kasih nih Pak ke Tuhan. Oke, kalau sudah bilang lupa bilang terima kasih, makanya kita dibiasain bahasanya alhamdulillah. Maksudnya pada saat apapun kita biasa alhamdulillah aja. Misalnya setelah selesai podcast ini nih, alhamdulillah ya Allah podcastnya berjalan dengan lancar. Atau setelah sholat, alhamdulillah ya Allah saya berhasil sholat. Atau nanti habis buka, alhamdulillah ya Allah. Jadi dibiasain alhamdulillah. Jadi pada saat nanti kita lupa say thank you pun, itu kita memang udah terbiasa berterima kasih sama Allah. Jadi aman-aman aja. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke sesi baca pertanyaan. Banyak nih pertanyaan dari teman-teman yang masuk lewat DM IG SMK Al Jihad. Wah, ada apa aja tuh Gin? Ini yang Pertanyaan. pertama, kalau kita nih udah sholat 5 waktu nih Pak, berdoa nih siang malam terus belum terkabul, apakah memang Allah tidak mau mengabulkannya atau karena apa gitu? Itu karena Allah tahu yang terbaik buat kita. Tapi ya jangan putus asa kok, jangan putus asa berdoa. Dan pernah dengar cerita juga ini, kalau ini ceritanya di tanah Arab, ada laki-laki soleh doa sama Allah, ya Allah saya pengen perempuan yang itu gitu. Akhirnya dikasih nggak mau, nggak dikasih, malah perempuan itu dikasih sama yang lain. Padahal nih orang udah deket banget sama Allah. Nah sempet sih dia, wah gimana nih gue udah tiap hari udah baik sama Allah, kok masih gak dikasih dia aja gitu kan. Nggak lama ternyata perempuan ini ya terkena musibah. Nah singkat cerita, dia paham. Karena apa? Karena dia itu sayang banget sama manusia itu, yang perempuan itu. Kalau mungkin dikasih, dia lebih gak terima lagi. Gitu maksudnya. Jadi Allah, yaudah jangan dikasih lah, soalnya bentar lagi nih gue pengen ngasih ujian nih ke perempuan ini. Nanti kalau gue lagi ngasih ujian ke perempuan ini dari posisi jadi suaminya dia, nanti malah lebih parah lagi. Gitu kan. Karena tiap manusia punya ujian yang masing-masing. Dan Allah yang
pasti tahu kalau gue kasih nanti wah kalau saya kasih ujian ini nanti dia malah lebih parah ya deh yang nggak kasih. Nah, dengar tuh teman-teman. Nah, oke nih ya Pak, nextnya untuk pertanyaan yang kedua. Nah, kalau misalkan ada orang yang jahatin kita, baik secara verbal ataupun non verbal, apakah kita boleh membahas perbuatan orang tersebut? Mau dijawab Pak? Boleh Makasih. membalas sama enggak gitu ya? Iya gitu. Enaknya jadi orang Islam itu kita nggak bakal pernah rugi. Kayak misalnya begini, kamu dijahatin, apa sih biasanya kamu dijahatin apa teman-teman kamu? Perkataan sih. Cuma perkataan ya? Oke, katakan cuma kata-kata. Rasulullah itu pernah ngomong gini, ya Rasulullah kan memang ngajarinnya kalau misalkan nanti ada kata-kataan ya kita sabar aja. Tapi kan kita manusia biasa, nggak kayak Nabi Muhammad yang bisa diem diapain. Kita kan butuh balas kan. Nah, Nabi Muhammad yang saya tahu kalau balas itu secukupnya. Contoh misalkan kamu dianjingin sama teman anjing lu gitu kan. Iya. Nah, kamu kalau misalkan balas dia anjing lu juga itu kan impas. Tapi pada saat kamu dikatain anjing lu terus kamu malah balasnya anjing babi lu itu kan kelebihan. Iya. Nah itu nggak boleh kalau kayak gitu. Jadi maksudnya gini, takutnya ada kepentingan di hari akhir pada saat saling komplain kan. Oh kan saya ngatain dia anjing doang, kok dia ngatain saya anjing babi lu sih gitu kan. Jadi kelebihan ya. Nah akhirnya karena lo malah oh iya tuh nggak boleh kayak gitu. Akhirnya kamu yang kena. Nah lebih aman lagi kayak gimana ya? Lebih aman kita sabar. Nanti kita ingat aja pengadilan Allah itu pasti ada. Kita nanti komplainnya sama Allah. Atau kalau misalkan kita nggak tahan maunya sekarang, katain ya katain aja tapi secukupnya. Jangan sampai berlebihan. Misalkan kamu berantemnya cuma verbal, karena kamu nggak tahan emosi langsung mau nonjol, itu kan udah kelebihan. Dia cuma mulut, kamu nonjol. Nah itu nanti pada saat di pengadilan Allah tuh kamu yang lebih kena, gitu. Nggak ada dia duluan nggak ada. Karena perintahnya memang harusnya sabar sih. Jadi lebih baik ya sabar aja. Tapi kalau misalkan kalau misalnya nggak tahan, ya bales. Tapi kadarnya pas. Kalau bisa di bawahnya lah. Kayak misalkan kalau kamu ngatain anjing dulu ya kamu kucing dulu kan di bawahnya kan? Jadi lumayan lah. Kamu masih untung nanti pas di pengadilan Allah masih untung lah gitu. Masih ada kembalian. Masih ada kembalian kayak lo receh. Kayak gitu aja. Nih, ada nggak sih Pak waktu-waktu mustajab? Nah terus kalaupun ada itu biasanya kapan aja gitu waktu-waktunya? Waktu jauh ya termasuk sekarang ini pada saat kita berpuasa itu masuk mustajab. Terus pada saat sepertiga malam yang kemarin udah dijelasin sama kakaknya juga itu waktu mustajab. Terus di antara azan sama iqomah juga itu mustajab. Pada saat kita sujud itu banyak lah tempat-tempat kita doa mustajab itu banyak. Terus kenapa sih ulama nyaranin kita pakai doa-doanya para ulama? Karena doa-doa ulama itu terbaik. Kayak misalnya begini, kamu biasanya paling doa minta prestasi yang terbaik. Tapi ulama ngajarin supaya yang biasa di Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulama Nabi Muhammad kalau itu ngasih tahu kita minta sama Allah tuh biar kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat dan jauhan dari api neraka. Itu kan yang paling mantap. Ya bodo amat deh kita nggak terlalu prestasi atau prestasi kita tinggi. Tapi yang penting kita maunya baik deh di dunia. Terserah aja, terserah Allah deh versi baiknya kayak gimana. Soalnya minusnya kita itu kita mau baik versi diri sendiri, padahal belum tentu menurut Allah itu baik. Ada nggak sih sesuatu yang menurut kita baik, tapi ternyata menurut orang-orang ya, menurut orang-orang normal ini harusnya sih oke-oke aja. Tapi kalau menurut Allah nggak baik, ada nggak sih kayak gitu? Ada sih kayaknya. Kayak gimana tuh? Kayak menurut orang-orang biasa aja, tapi kata Allah nggak baik kayak gini. Ada paling kayak sedekah tapi di videoin gitu. Ya misalnya kayak gitu kan. Kayak misalnya sedekah di film kalau kamu nggak boleh. Menurut saya sih sedekah boleh-boleh aja, cuma jangan sampai video kayak gitu ya, karena Jatuhnya ke sum'ah gitu. Oke, bisa jatuhnya ke sum'ah. Nah kalau yang masuk ke sum'ah itu tergantung di hati sih. Bisa jadi begini, dua orang ini bisa jadi beda. Bisa jadi ada orang yang dikasih video ini memang targetnya biar punya follower kan ada. Terus ada lagi orang yang video ngasih ke orang karena apa? Karena mungkin dia sumpah kok di biasanya di media sosial kok isinya cuma flexing aja udah deh gua kasih video sedekah siapa tahu orang-orang ada ikut bisa jadi kayak gitu. Jadi pada saat perilaku orang itu kita nggak bisa ngejudge. Ya kembali lagi kalau hati itu Allah doang yang tahu. Bisa jadi dia beneran sum'ah, bisa jadi dia cuma pengen nambah follower doang kayak gitu kan. Bisa jadi benar pure biar
masa ya media sosial isinya begini-begini doang, gua kasih lah yang isinya sedekah, bisa sedikit begitu. Biar jadi motivasi orang lain juga. Bisa jadi begitu. Nah itu ada di hati masing-masing ya, orang tahu. Tergantung ya Pak. Iya, itu tergantung juga. Contohnya gini deh, biasanya orang tuh kayak sekarang nih, orang tuh nggak apa-apa nyontek. Kan biasanya kan apa namanya, kayak teman-teman sekelas kan, wah biasa nyontek gitu. Padahal mau boleh gak sih nyontek? Gak boleh, apalagi hasil kerja temen sendiri gak sih? Iya, katakanlah begitu. Sekarang kenapa sih orang ngeharamin nyontek? Nanti repotnya itu untuk diri kita sendiri. Katakanlah gini, nah, kamu boleh nyontek Google pada saat pelajaran bahasa Inggris. Bagus gak kira-kira nilai bahasa Inggris kamu? Bagus lah. Nyontek Google, masa yang masih salah aja kan? Tinggal foto, tanya AI, ada jawabannya. Kalau nilai bagus, nanti rapotnya otomatis Bagus. Nilai rapot bagus sudah apa sih? 95 karena nyontek apa? Ini bukan nyontek temen loh. Iya, Google. Temen kan temen kamu masih ada beberapa yang blow on kan. Kalau misalnya kamu nanti nyontek temen kamu yang blow on malah tambah blow on kan. Biasanya ini nyontek Google yang udah pasti mantepnya lah. Katakanlah karena kamu tiap hari pada saat pelajaran bahasa Inggris nyontek Google, nilai rapot kamu 95-an, pas lulus rapot kamu 95-an juga. Mantep kan? Lamar nih kerja. Terus katakanlah saya SR-nya nih, wih ini boleh juga nih nilai bahasa Inggris 95. Oke deh, saya pengen wawancara kali ini pakai bahasa Inggris. Kira-kira kamu bisa nggak? Gak bisa. Langsung dari awal lihat Google. Karena dari awal itu kamu pengennya instan lihat Google itu kan. Nah akhirnya kamu mungkin ngerasa, waduh ternyata yang penting bukan nilainya ternyata. Yang penting bukan nilai yang ada di kertas, ternyata yang penting itu ada yang di otak kita tuh kayak gimana. Nah itu kenapa Allah ngaramin kita buat nyontek. Karena pengennya kita depend on ourselves. Pengennya tuh kita yang ngelakuin ya itu pakai pemikiran sendiri, pakai tenaga sendiri, biar kitanya mandiri. Maunya Allah itu. Nah, karena anak sekarang nyontek kayaknya biasa aja, kita bilang temen nyontek, sama gurunya juga, udah biasa. Saya juga dulu nyontek, itu salah. Iya. Jadi walaupun menurut teman-teman kamu namanya nyontek itu biasa aja, tapi kalau menurut Allah itu salah, ya tetap salah. Dan kalau kita lakuin hal yang salah itu, buruknya buat siapa? Buat kita. Allah bodoh amat lah. Kamu nyontek kagak, tapi kan kasihan kalau ternyata kamu nyontek terus kan kasihan. Itu contoh hal yang menurut Allah gak baik, menurut kamu malah kesannya baik, biasa aja. Itu pentingnya kita doa, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah baiknya aja kayak gimana nih? Yes. Baik menurut siapa? Baik menurut Allah kayak gimana? Karena baik menurut kita mah udah aja. Nyontek aja udah biasa, bohong juga udah biasa. Disuruh mamanya beli Royco nggak kembali juga biasa. Udah banyak parahnya deh, makanya mendingan terserah Allah aja, ya Allah baiknya gimana, saya ikuti jalanmu aja. Kalau disuruh jujur ngelakuin tugas saya jujur, kalau misalnya suruh puasa ya saya puasa, tenang aja. Oke. Nah, dengerin ya teman-teman ceramahan dan kritikan dari Pak Imam. Oke, ini ya Pak, pertanyaan terakhir nih. Kalau semisalkan kita sedekah, terus kita minta nih kayak buat didoain gitu, apakah sedekah kita hilang atau gimana Pak? Boleh, menurut pendapat Bapak gimana? Kita tuh normalnya yang kita harapin pada saat sedekah itu apa sih? Pahala. Iya, yang kita pengen tuh pahala. Maksud tuh apa sih? Yang kasih sayangnya Allah lah. Nah, kalau kita udah minta kasih sayangnya Allah, terus Allah udah mengasihi kita butuh apa lagi coba? Allah udah sayang sama kamu, udah ngurusin kamu. Ya saya paham lah orang-orang pengennya apa, kaya kayak begitu biar bisa ngapain. Gitu ya, Iya pokoknya pengen kaya terkenal, padahal ribet. Mendingan Allah ngurusin kamu selesai. Bisa jadi nanti Allah ngasih kamu kaya, tapi tetap disayang Allah. Atau nanti kamu dikasih uang yang biasa-biasa aja, tapi tetap disayang Allah. Kan yang penting kan disayang Allah ya, bukan kayanya atau miskinnya. Malah lebih mantap lagi yang apa ya? Ya pokoknya yang disayang Allah ya lah. Yang disayang Allah, kalau kamu miskin disayang Allah juga mantap. Kalau kamu kaya disayang Allah juga mantap. Yang itu disayang sama Allah ya. Jadi nanti kalau misalkan kamu masih minta-minta, ya
makin disayang sama Allah, udah gitu ya cukup. Nanti terserah Allah kayak gimana, rasa sayang gimana, terserah gitu. Oke. Gimana guys obrolan hari ini? Podcastnya walaupun singkat tapi berisi banget kan? Nah, kasih kata-katanya Sasi. Menurut aku ya, doa itu bukan sekedar kayak jadi apanya, tapi soal jadi apa. Kita emang dituntut untuk kayak mengabulkan keinginan doa tersebut, tapi nyatanya takdir berkata lain. Impian juga adalah satu usaha ya, gitu. Kalau dari Pak Imam nggak lupa kata-kata penutupnya buat penonton yang lagi capek berdoa nih. Ya terus berdoa karena doa itu sejarahnya kita. Gitu sih. Makasih banyak nih Pak. Dan buat kalian jangan lupa luangin waktu kalian 5 menit aja sehari, cukup kok. Deketin diri kalian ke Tuhan. Nah, buat kalian juga yang pengen tanya-tanya kayak tadi nih, bisa DM IG SMK Al Jihad. Aku Gina Levina dan Aku Sasi Kiran Ramadhani bersama Pak Imam sampai Kita ketemu di podcast SMK Al Jihad berikutnya. Bye.